Ada saat di mana manusia merasa hidupnya terlalu berat untuk dijalani. Doa terasa lama dijawab, air mata jatuh setiap malam, dan hati mulai lelah berharap. Tapi seringkali justru di titik paling hancur itulah pertolongan Allah datang. Aku pernah berjalan dalam gelap tanpa tahu harus kemana. Semua pintu terasa tertutup dan dunia seperti meninggalkanku. Doa-doaku panjatkan dalam tangis, namun keadaan belum berubah. Hari demi hari terasa berat, sampai hati hampir menyerah. Aku bertanya dalam sujud panjang, Ya Allah, apakah Engkau masih mendengarkanku? karena ujian datang tanpa henti. Sementara tubuh dan jiwa mulai lelah, Tapi di balik semua kesedihan itu, ada satu hal yang perlahan ku pahami. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sebab tidak semua pertolongan Datang secepat yang kita inginkan. Kadang Allah menunggu sampai hati benar-benar belajar berserah. ketika pertolongan Allah datang, semua luka terasa tenang. Jalan yang dulu terasa buntu, perlahan dibukakan harapan. Ketika pertolongan Allah datang, Air mata berubah menjadi syukur, dan hati yang hampir hancur kembali hidup karena rahmat-Nya. malam-malam panjang mengajarkanku bahwa manusia hanyalah hamba yang lemah. Kita bisa kehilangan segalanya, Tapi jangan sampai kehilangan Allah. dunia mungkin tak selalu memihak, Manusia bisa datang lalu pergi, namun satu yang tak pernah berubah. kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan ketika semua terasa mustahil, Aku teringat firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra. inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan, Ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan. ada kemudahan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Maka Allah akan mencukupinya. dan seperti nasihat Hasan Al-Basri, janganlah engkau bersedih, Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Ya Allah. Ajarkan kami sabar menunggu waktumu. Kini aku mengerti Mengapa Allah membiarkan aku jatuh. karena lewat luka Aku belajar bersujud lebih lama. lewat kesedihan. Aku belajar bahwa tak ada tempat bergantung, Selain kepadanya, dan lewat air mata aku belajar arti tawakal yang sebenarnya. Ketika pertolongan Allah datang,
bercahaya. Ketika pertolongan Allah datang, jangan lupa bersujud dalam syukur, karena setelah semua ujian, Allah sedang menyiapkan jalan terbaik untukmu. maka jika hari ini Hidupmu terasa berat, jangan berhenti berdoa, sebab mungkin pertolongan Allah sedang berjalan perlahan menuju hidupmu. Buat pinggir sini. Udah. Sudah. Dahulu ia hanyalah seorang budak, Dipandang hina oleh manusia, disiksa karena keimanannya, dan hidup dalam penderitaan. Tapi Allah memuliakannya Hingga namanya dikenang sepanjang zaman. Dialah Bilal bin Rabah. Wayai, 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 panas gurun membakar tubuhnya, batu besar menindih dadanya. Kaum Quraisy tertawa menghina, memaksa dirinya meninggalkan agama. Namun Bilal tetap bertahan, meski tubuhnya penuh kesakitan. Dari bibir yang lemah itu terus terucap satu kalimat, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Cambukan tak mematahkan imannya, penderitaan tak membuatnya menyerah. Karena cinta kepada Allah lebih besar dari rasa takut kepada manusia. Dunia melihat seorang budak yang lemah, namun langit melihat hati yang lebih kuat dari gunung. Bilal bin Rabah, Namamu hidup sepanjang zaman, dari pasir panas penuh siksaan, menuju kemuliaan di sisi Tuhan. Bilal bin Rabah Suara azanmu mengguncang langit, mengajak manusia bersujud kepada Allah yang Maha Esa. Abu Bakar datang membebaskannya, mengangkat derajatnya dengan Islam. Dari seorang budak yang dihina menjadi sahabat mulia Rasulullah. dan ketika Islam mulai berjaya, Bilal berdiri mengumandangkan azan. Suaranya memenuhi kota Madinah, membawa ketenangan dan harapan. Rasulullah Mencintainya karena ketulusan, dan keimanannya, hingga langkah Bilal di surga. dikabarkan oleh Nabi tercinta, wahai Bilal, aku mendengar suara langkah kakimu di surga. Dan seperti nasihat Bilal bin Rabah, Jika iman telah memenuhi hati, maka penderitaan dunia terasa kecil. tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab kecuali karena takwa. Bilal mengajarkan dunia
Islam mengangkat derajatnya di hadapan dunia. Bilal bin Rabah, Cahaya yang tak pernah padam, keteguhanmu menjaga iman. menjadi pelajaran sepanjang zaman. Bilal bin Rabah, Semoga kami mampu meneladanimu, tetap berdiri di jalan Allah. meski dunia mencoba menghancurkan. Karena pada akhirnya Manusia mulia bukanlah yang paling kaya, tetapi mereka yang paling kuat menjaga imannya. Bukan sekadar gerakan badan, bukan hanya ruku dan sujud, tapi perjalanan ruh dari tiada menuju Allah. Sebelum ada, kita hanya rahasia dalam gelap sunyi belum bernama. Lalu Allah panggil ruh ke dunia, diberi nafas, diberi cahaya. Takbir pertama buka perjalanan dari kehampaan menuju kesadaran. Berdiri tegak di hadapan Tuhan, membaca firman penuh pengharapan. Sholat bukan rutinitas biasa, ia cermin isi dalam dada. Jika hati lalai tak terasa, gerakan paruh jadi hampa. Imam Al-Ghazali berkata lembut namun dalam, sholat itu miraj bagi insan. Bukan tubuh saja yang bersujud, tapi hati tunduk, jiwa larut. Allahu, Allahu ya Rahman, di sajadahku cari ketenangan. Subhana Rabbiyal A'la, dekat padamu hilang gelisah jiwa. Oh, yo, yo, yo. Allahu, Allahu ya salam, sholat jadi cahaya kehidupan. Dari dunia kembali pulang menuju cintamu yang tenang. Ruku mengajarkan kerendahan, sujud mematahkan kesombongan. Duduk sunyi antara harapan dan kematian yang kan datang. Setiap salam akhir perjalanan, seolah hidup kembali dipulangkan. Dari Allah kita didatangkan, dan kepadanya kita dikembalikan. Khusyuk bukan hanya dia membeku, tapi sadar siapa di depanmu. Saat dunia riuh mengganggu, nama Allah
bukan sekadar ibadah, tapi jalan pulang menuju Allah. Dahulu ia hanyalah seorang budak, dipandang hina oleh manusia, disiksa karena keimanannya, dan hidup dalam penderitaan. tapi Allah memuliakannya hingga namanya dikenang sepanjang zaman. Dialah Bilal bin Rabah, wayai, 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 panas gurun membakar tubuhnya, batu besar menindih dadanya. Kaum Quraisy tertawa menghina, memaksa dirinya meninggalkan agama. Namun Bilal tetap bertahan, meski tubuhnya penuh kesakitan. Dari bibir yang lemah itu terus terucap satu kalimat: Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Cambukan tak mematahkan imannya, penderitaan tak membuatnya menyerah. Karena cinta kepada Allah lebih besar dari rasa takut kepada manusia. Dunia melihat seorang budak yang lemah, namun langit melihat hati yang lebih kuat dari gunung. Bilal bin Rabah, Namamu hidup sepanjang zaman, dari pasir panas penuh siksaan, menuju kemuliaan di sisi Tuhan. Bilal bin Rabah Suara azanmu mengguncang langit, mengajak manusia bersujud kepada Allah yang Maha Esa. Abu Bakar datang membebaskannya, mengangkat derajatnya dengan Islam. Dari seorang budak yang dihina menjadi sahabat mulia Rasulullah. Dan ketika Islam mulai berjaya, Bilal berdiri mengumandangkan azan. Suaranya memenuhi kota Madinah, membawa ketenangan dan harapan. Rasulullah Mencintainya karena ketulusan, dan keimanannya, hingga langkah Bilal di surga. dikabarkan oleh Nabi tercinta. Wahai Bilal, aku mendengar suara langkah kakimu di surga. Dan seperti nasihat Bilal bin Rabah, Jika iman telah memenuhi hati, maka penderitaan dunia terasa kecil. tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab kecuali karena takwa. Bilal mengajarkan dunia Bahwa kemuliaan bukan karena warna kulit, bukan karena harta dan keturunan, tetapi karena iman dan ketakwaan. dari seorang budak menjadi manusia mulia. Islam mengangkat derajatnya Di hadapan
pada akhirnya manusia mulia bukanlah yang paling kaya, tetapi mereka yang paling kuat menjaga imannya. Bukan sekadar gerakan badan, bukan hanya ruku dan sujud, tapi perjalanan ruh dari tiada menuju Allah. Sebelum ada, kita hanya rahasia dalam gelap sunyi belum bernama. Lalu Allah panggil ruh ke dunia, diberi nafas, diberi cahaya. Takbir pertama buka perjalanan dari kehampaan menuju kesadaran. Berdiri tegak di hadapan Tuhan, membaca firman penuh pengharapan. Solat bukan rutinitas biasa, ia cermin isi dalam dada. Jika hati lalai tak terasa, gerak tanpa ruh jadi hampa. Imam Al-Ghazali berkata lembut namun dalam, solat itu miraj bagi insan. Bukan tubuh saja yang bersujud, tapi hati tunduk, jiwa laruh. Allahu, Allahu ya Rahman, di sajadahku cari ketenangan. Subhana Rabbiyal A'la, dekat padamu hilang gelisah jiwa. Solat jadi cahaya kehidupan, dari dunia kembali pulang menuju cintamu yang tenang. Ruku mengajarkan kerendahan, sujud mematahkan kesombongan, duduk sunyi antara harapan dan kematian yang kan datang. Setiap salam akhir perjalanan, seolah hidup kembali dipulangkan. Dari Allah kita didatangkan, dan kepadanya kita dikembalikan. Khusyuk bukan hanya diam membeku, tapi sadar siapa di depanmu. Saat dunia riuh mengganggu, nama Allah jadi penuntunku. Solat itu rahasia hati yang hidup, takkan pernah mati. Saat manusia sibuk dunia, masih ada sajadah penjaga jiwa. Allahu, Allahu ya Rahman, di sajadahku cari ketenangan. Subhana Rabbiyal A'la, dekat padamu hilang gelisah jiwa. Oh yo yo yo. Allahu, Allahu ya salam, solat jadi cahaya kehidupan. Dari dunia kembali pulang menuju cintamu yang tenang. One step takbiratul ihram, two step berdiri di malam, three step rukuk dan sujud, four step hati ikut tunduk. La ilaha illallah, solat hidupkan jiwa. Muhammadur Rasulullah, jalan pulang menuju Allah. Saat salam menutup doa, jangan biarkan hati kembali buta. Karena solat bukan sekadar ibadah,
tapi jalan pulang menuju Allah. Depan pohon kemuning akan segera ku tanam. Satu saat kelak dapat jadi peneduh. Meskipun hanya jasad bersemayam di sini, biarkan aku tafakur bila rindu kepadamu. Walau tak terucap, aku sangat kehilangan sebagian semangatku ada dalam doamu. Warisan yang kau tinggal, petuah sederhana, aku catat dalam jiwa dan coba ku jalankan. Meskipun aku tak dapat menungguimu saat terakhir, namun aku tak kecewa mendengar kau berangkat dengan senyum dan ikhlas. Aku yakin kau cukup bawa bekal, dan aku bangga jadi anakmu. Ayah, aku berjanji akan aku kirimkan doa yang pernah engkau ajarkan kepadaku. Setiap sujud sembahyang engkau hadir terbayang. Tolong bimbinglah aku, meskipun kau dari sana. Sesungguhnya lah